Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang Sanggotors. Gimana nih keadaan teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap ya. Dan tetap ya kan kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Nah, di mana di kesempatan kali ini teman-teman ya, kalau kita lihat bersama-sama nih untuk kinerja dalam sektor cryptocurrency. Nah, seperti yang kalian teman-teman lihat ya, Bitcoin sendiri kali ini berada di area 118.000 something gitu kan. Setelah kemarin itu sempat mengalami kenaikan ya sampai di area 122 ribuan. Tapi hari ini dia koreksi sampai di area 118.000 US dollar. Cuman di sini bro, kalau kita lihat penurunan Bitcoin tapi Ethereum masih stabil. Berarti ada sedikit penurunan value ya dari Bitcoin ke Ethereum nih. Kita tinggal melihat saja nanti altcoin pergerakannya seperti apa. Nah, kalau secara overall sih di sini meronta-ronta ya teman-teman ya. Meronta-ronta nih dari altcoinnya. Kita cek juga dari kinerjanya sektor memecoin, di mana kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya, untuk memecoin market cap volume ini market capnya turun tapi volumenya dia naik teman-teman. Terus kalau kita lihat dari Dogecoin, Shiba Inu, PP ini koreksi ya. Pengu ini lumayan dalam bro, 11%. Bong juga lumayan dalam ya, 11% juga. Terus kalau kita lihat Trump, SPX, Floki ini rata-rata pada turun. WIF ya. WIF ini teman-teman ya, kalau mau masuk lagi juga boleh WIF ini, tapi TP-nya tetap di $1 ya teman-teman ya. TP-nya tetap di $1. Di Farcoin juga sama, kalau kalian ingin masuk TP-nya tetap di $1 juga untuk Farcoin ya. Oke, dan kali ini kita akan membahas perihal PP ya. Teman-teman minta dibahasin PP kan, Bang, tolong bahasin PP. Oke, kita akan bahas PP kali ini. Nah, kalau kalian masih ingat ya teman-teman ya, tentang analisa kita bareng-bareng beberapa waktu yang lalu kan, target dia kan tetap di sini. Nah, dan ternyata dia hampir menyentuh ya teman-teman ya, hampir dikit lagi kita anggap udah lah ya, kita anggap udah karena dia hampir menyentuh di situ dan terjadi sedikit retrace. Oke, terus kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya, retrace-nya dia itu mau sampai mana gitu kan, kita turunkan time frame-nya ke 4 jam. Di sini kita langsung lihat teman-teman dia mau seberapa jauh kan retrace-nya. Kita lihat teman-teman ya. Untuk si PP sendiri coba teman-teman ya. Kali ini ya mungkin dia akan menuju di zona 418 teman-teman ya. 618 ya, di area ini adalah area golden ratio-nya dia, karena kalau kita lihat juga ya di zona 50 ini udah kejebol. Nah, mungkin dia bisa koreksi teman-teman ya. Kalau menurut saya loh ya, itu bisa sampai di kepala 1101 atau mungkin di sini bro. Ya, di kepala 10. Nah, teman-teman bisa di CI di area tersebut juga. Dan kalau kita lihat, kalau kita tarik seperti ini teman-teman ya. Kita tarik. Nah, dia itu udah nyentuh di sini ya. Udah nyentuh gitu teman-teman. Jadi ya kalau kita lihat bersama-sama sih sebenarnya ya, untuk secara overallnya oke ini teman-teman ya. Nah, dia udah nyentuh di sini, habis itu dia breakout kembali. Apakah dia akan meneruskan penurunan? Kalau PP mau meneruskan penurunannya ya maka kita siap-siap aja di sini ya. Di kepala 1065 kalau teman-teman ingin DCI. Terus di sini harga daripada PP Coin ya pada hari ini 2025 pergerakan harga 24 jam. Jadi kalau kita lihat dari volume perdagangan dan pasokan teman-teman, untuk price harganya dalam kurs rupiah kan dia di area 0,19 ya. Dan kita menargetkan harga daripada PP Coin seminim-minimnya itu bisa nyentuh lah di area 0,5 rupiah gitu teman-teman ya. Syukur-syukur PP bisa ke area 1 rupiah dengan market cap pasar ya. Ini dalam kurs rupiah semua, dan kalau kita lihat volume perdagangan global PP dalam 24 jam terakhir itu mencapai di 12,74 triliun rupiah. Nah, menunjukkan apa? Tingkat aktivitas pasar yang cukup signifikan meski harga mengalami korelasi atau koreksi saat ini. Total supply yang beredar berada di angka 420,96 triliun PP, yang juga merupakan supply maksimal token ini. Nah, jadi dengan supply yang sudah mencapai batas maksimum, pergerakan harga daripada PP sepenuhnya bergantung pada permintaan pasar dan sentimen investor, ya kan? Faktor ini sering menjadi alasan volatilitas harga pada cryptocurrency berkapitalisasi pasar seperti PP ya. Nah, memang ya teman-teman ya,
perbedaan circulating supply yang udah beredar sama yang belum beredar semuanya. Jadi kalau memang 100% supply daripada suatu token itu udah beredar, yaitu tergantung dari sentimen marketnya dan sentimen antara buyer and sellernya. Kalau banyak dominasi buyer, ya harganya akan cenderung naik cukup signifikan karena pergerakannya itu nggak dari tim, nggak dari apa, tapi dari orang-orang yang notabene ingin memiliki token tersebut gitu kan. Nah, beda dengan supply yang masih ada di mungkin masih di unlock dan sebagainya gitu ya, masih ada keterkaitan dengan tim. Nah, pergerakan harga 24 jam terakhir di mana grafik pergerakan harga harian PP itu menunjukkan volatilitas moderat setelah dibuka di kisaran area 0,2 rupiah. Harga mengalami penurunan menuju di area 0,19 sebelum kembali menguat tipis ya teman-teman ya. Faktor yang mempengaruhi harga daripada PP Coin, jadi ada beberapa faktor juga teman-teman ya yang bisa mempengaruhi harga daripada PP Coin. Yang pertama tentunya adalah sentimen pasar kripto secara umumnya, secara keseluruhan kan. Khususnya pada altcoin berkapitalisasi pasar besar, PP market cap-nya udah lumayan besar teman-teman ya. Terus yang kedua, pergerakan harga Bitcoin itu juga mempengaruhi harga daripada altcoin juga, Ethereum ya, yang sering menjadi acuan bagi altcoin. Nah, di sini kalau kita lihat teman-teman ya, perputaran dominasi Bitcoin ini sedang sedikit turun ya kan, tapi dia menuju ke Ethereum untuk saat ini. Nah, perkembangan ekosistem meme coin dan komunitas PP yang aktif di media sosial, likuiditas bursa yang mempengaruhi spread ya, harga dan volatilitas perdagangan itu juga mempengaruhi kinerja daripada si PP coin. Dan dalam hal ini kesimpulannya seperti apa? Jadi harga PP menunjukkan pelemahan tipis meskipun market cap pasar ya tetap kuat di atas 84 triliun ya kalau kita kuruskan ke dalam rupiah gitu kan. Dengan supply maksimal yang sudah tercapai dan volume perdagangan harian yang tinggi, PP masih menjadi salah satu aset kripto yang banyak diperhatikan oleh pelaku pasar. Bagi investor, volatilitas seperti ini bisa menjadi peluang untuk melakukan strategi dollar cost averaging atau yang kita sering sebut DCI ya. Nah, di mana atau mentransferkan ya pergerakan harga jangka pendek, namun penting untuk selalu mempertimbangkan manajemen resikonya. Tetap dior ya teman-teman, disclaimer itu penting banget. Nah, kalau menurut saya pribadi juga sama aja teman-teman ya, di mana momentum yang cukup bagus jika kita mau masuk atau ambil harga murahnya gitu kan, harga koreksinya. Untuk saat ini kan harganya udah mulai koreksi ya kan. Teman-teman ya bisa DCI di harga saat ini udah bisa, dan DCI di kepala 10 yang seperti kita bahas di awal tadi gitu ya. Oke teman-teman ya. Jadi ini dulu sedikit informasi tentang PP, semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam cuan.